Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Pesawat Kemingnan. Bab 3051 sampai bab 3052. Jeritan Long Zaiye berlangsung selama setengah menit. Rupanya, tubuhnya telah berubah. Tuan Hu, yang telah menonton dari samping, tidak tahu apa perubahannya, tapi dia benar-benar bisa merasakan bahwa Long Zaiye telah berubah. Long Zaiye sudah tidak ada lagi sebelumnya. Seolah-olah ada sesuatu yang menarik jiwa dari tubuh Long Zaiye. Setelah Long Zaiye berhenti berteriak, ekspresi rasa sakit menghilang dari wajahnya, dan dia malah memasang senyuman yang sangat nyaman. Apakah ini rasanya menjadi abadi? Long Zaiye mengangkat kepalanya, membiarkan sinar matahari menyinari wajahnya, dan merapikan poninya dengan tangannya. Meskipun matahari bersinar terang dan cahaya keemasan menyinari wajahnya, dia tidak bisa merasakan kehangatan apapun di tubuh Long Zaiye. Seolah-olah kegelapan yang memancar dari tubuh Long Zaiye sudah cukup untuk mengimbangi suhu matahari. Tuan Hu terkejut saat melihat perubahan di Long Zaiye. "Tuan Long, kamu baik-baik saja?" Tuan Hu bertanya. Setelah Long Zaiye meminum sumber umur panjang, dia melupakan lingkungannya. "Saat ini, saya mendengar seseorang berbicara, dan tiba-tiba saya menyadari bahwa ada orang di sekitar." Tapi Long Zaiye tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya yang menikmati sinar matahari tiba-tiba menjadi sangat suram. Mata itu memancarkan niat membunuh yang tidak manusiawi, seolah-olah mereka adalah iblis dari neraka, menatap Guru Hu. Tuan Hu tertegun sejenak, dan seluruh tubuhnya kedinginan melihat pemandangan ini. "Ini, Tuan Long, Anda?" Tuan Hu tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Long Zaiye menyipitkan matanya. "Orang tua, itu semua karena kamu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membuang undanganku. Kamu, orang tua, harus bersama mereka. Ini tidak adil. Tuan Long, kamu kenali aku yang terbaik." "Ya, akulah yang paling tulus," kata Guru Hu. Sebelum dia selesai berbicara, Long Zaiye tiba-tiba bergerak. Hampir dalam sekejap mata, dia tiba di depan Guru Hu. Sebelum Tuan Hu sempat bereaksi, dia hanya merasakan hawa dingin di dadanya. Dia melihat ke bawah dan menemukan tangan Long Zaiye telah menembus dadanya. Sebuah tangan besar memegang jantungnya, dan darah mengalir keluar. Tingkat pertumpahan darah sangat mengerikan. Tuan Hu memandang Long Zaiye dengan ngeri. Meskipun Long Zaiye pernah marah sebelumnya, dia tidak melampiaskan amarahnya pada Guru Hu. Karena Long Zaiye tahu bahwa kegagalan teknik boneka bukanlah tanggung jawab Guru Hu, dan Guru Hu harus setia. Namun, Long Zaiye, yang meminum mata air kehidupan, tampaknya telah berubah menjadi orang yang jahat dan kejam. Dia menyalahkan hilangnya undangan tersebut secara langsung pada Guru Hu, dan membunuh Guru Hu dengan cara yang begitu kejam tanpa penjelasan apapun. Kamu Tuan Hu tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun sebelum penglihatannya menjadi gelap dan dia meninggal. Tapi melihat Long di alam liar membunuh Tuan Hu dengan begitu kejam, kedua pria yang bersembunyi di kejauhan itu begitu ketakutan hingga mereka kencing. Salah satu dari mereka berteriak, "Ah!" Dan meskipun dia dengan cepat menutup mulutnya, Long Zaiye masih mendengarnya. Long Zaiye menoleh dan menatap kedua pria itu dengan mata seram. Kaki kedua pria ini langsung lemas karena ketakutan. Mereka berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. "Tidak, jangan bunuh aku, Tuan Long. Kami hanya pekerja keras." "Ya, Tuan Long, jangan bunuh kami. Kami ingin hidup." Kedua anak laki-laki itu berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi Long Zaiye tidak mengatakan apa-apa, dengan senyuman sinis lagi di wajahnya, lalu berjalan ke arah kedua anak buahnya. Beberapa menit kemudian, Long Zaiye berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar pulau.
Ye Chong, aku pasti akan menemukanmu. Aku akan memotongmu menjadi ribuan bagian dan membuatmu menderita ribuan kali, Long Zaiye berkata pada dirinya sendiri. Setelah dia pergi, mata air panjang umur telah hancur. Sumber umur panjang yang asli kini telah menjadi tumpukan reruntuhan. Jelas Long Zaiye yang tidak ingin orang lain mendapatkan kesempatan keabadian dan menghancurkan sumber umur panjang ini. Tak jauh dari reruntuhan mata air, dua mayat pria terjatuh ke tanah, sekarat mengenaskan. Ye Chong, Dongfeng dan Zhou Yutong tinggal di pulau itu selama 1 hari lagi. Mereka tidak meninggalkan pulau itu sampai sore hari berikutnya. Saat ini, Long Zaiye tidak lagi tahu di mana harus mencari Ye Chong. Ye Chong sekarang terluka parah dan bukan tandingan Long Zaiye. Terlebih lagi, Long Zaiye meminum mata air kehidupan kekal dan menjadi abadi, dan kekuatannya menjadi tidak diketahui. Oleh karena itu, Ye Chong sekarang senang tidak melihat naga itu di alam liar. Ye Chong tidak menyia-nyiakan waktunya di pulau itu. Dia dengan cermat mempelajari isi undangan Pengadilan Surgawi Timur. Kompetisi seleksi Pengadilan Surgawi Timur tinggal 3 hari lagi. Lokasinya adalah Gua Jingwang di Gunung Ciyun. Lokasi ini membuat Ye Chong bingung. Ye Chong belum pernah mendengar tentang Gunung Ciyun, apalagi Gua Jingwang. Dongfeng mengerahkan kekuatan saluran pertama, tetapi tidak dapat menemukan lokasi Gua Cahaya Emas di Gunung Ciyun. Sepertinya yang terpenting saat ini adalah memanfaatkan waktu dan menemukan tempat ini. Setelah Ye Chong dan yang lainnya meninggalkan pulau, mereka membawa penyu ke pelabuhan terdekat, dan kemudian naik perahu kembali ke Tiongkok. Penyu tersebut ditangkap Dongfeng dari dasar air, diperkirakan berumur lebih dari 1000 tahun dan berukuran hampir sama dengan mobil, dilatih oleh Dongfeng agar sangat patuh. Sebagai orang biasa, Zhou Yutong membawa penyu ke laut untuk pertama kalinya. Pengalamannya telah melampaui 99% orang biasa. Zhou Yutong berkata dengan penuh semangat bahwa dia akan menuliskan pengalaman ini ke dalam novelnya. Para senior gila ingin membunuhku setiap tahun. Setelah tiba di Tiongkok, Ye Chong meminta Dongfeng untuk mengirim Zhou Yutong kembali terlebih dahulu, dan kemudian dia akan memanfaatkan waktu untuk menemukan lokasi Gua Cahaya Emas di Gunung Ciyun. Zhou Yutong enggan pergi dan meminta Ye Chong untuk membawanya bersamanya ketika dia pergi ke dunia rahasia Grand Canyon Siberia Timur. Inilah yang Ye Chong janjikan kepada Zhou Yutong sejak awal, sebagai hadiah atas jebakan kecantikan Zhou Yutong. Ye Chong secara alami menepati janjinya. Dongfeng juga setuju dengan Ye Chong sejak awal bahwa mereka akan pergi ke dunia rahasia bersama. Ye Chong mengatakan bahwa setelah mendapatkan ramuan yang dapat menekan budidaya dari Dong Tianting, dia kembali untuk mencari Dongfeng dan Zhou Yutong, dan kemudian kedua pihak mengucapkan selamat tinggal. Setelah Ye Chong mengusir Dongfeng dan Zhou Yutong, dia bersiap mencari Gunung Ciyun. Dia berpikir sejenak dan menelepon Guru Zhou. Orang tua ini tahu segalanya dan mungkin tahu lokasi Gunung Ciyun. Ketika Guru Zhou mengetahui bahwa Ye Chong telah menyelesaikan langkah pertama dan menerima undangan dari Pengadilan Surgawi Timur, dia juga memuji Ye Chong. "Hei, nak, aku tahu Long Zaiye bukan tandinganmu," Tuan Zhou berkata sambil tersenyum. "Namun, aku benar-benar tidak tahu di mana Gunung Ciyun berada. Ini tidak mengherankan. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya dari Pengadilan Surgawi Timur, itu di luar jangkauan kognisi orang biasa." Tepat ketika Ye Chong sedikit kecewa, Guru Zhou melanjutkan, "Namun, saya melakukan ramalan untuk Anda, dan ramalan tersebut menunjukkan bahwa Anda hanya perlu pergi ke selatan. Kamu bisa mencapai sesuatu dengan pergi ke selatan." Ye Chong merasa sedikit misterius. "Di mana di selatan?" Zhou Daxian berkata sambil tersenyum, "Semakin jauh ke selatan, semakin baik." Setelah mendengar ini,
Ye Chong merasa bahwa itu adalah misterius. Tapi bagi Zhou Daxian, Ye Chong masih percaya pada teknik heksagram. Setelah Ye Chong berterima kasih kepada Zhou Daxian, dia menutup telepon dan berangkat ke Mingnan. Ini adalah persimpangan Tiongkok, Myanmar dan tempat-tempat lain, dan perbatasan paling selatan ada di sana. Di sisi lain, Zhou Daxian meletakkan teleponnya. Dia saat ini sedang duduk di halaman rumahnya sendiri di Pegunungan Basu. Di seberangnya, duduk leluhur istana Fen Xiang. Dua orang sedang duduk berhadapan sambil minum teh. Ye Chong, bocah itu, benar-benar melihatnya dengan benar. Dia telah menerima undangan dari pengadilan surgawi timur dari Long Zaiye, kata Zhou Daxian sambil tersenyum. Nenek moyang istana Fen Xiang mengangguk. Tidak buruk. Namun, saya selalu sedikit khawatir. Apakah terlalu dini untuk membiarkan Ye Chong melakukan kontak dengan Dong Tianting sekarang? Apakah lebih baik menunggu sampai sayapnya lebih kuat, kata Zhou Daxian. Nenek moyang istana Fen Xiang menggelengkan kepalanya. Waktu tidak menunggu siapapun. Saya percaya Ye Chong. Dengan keberuntungannya, tidak akan ada masalah. Hei, saya merasa sedikit kasihan pada naga di alam liar. Jika dia bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pengadilan surgawi timur, saya khawatir itu tidak mudah, lanjut Zhou Daxian. Nenek moyang istana Fen Xiang berkata dengan tenang, hati orang ini tidak benar. Bahkan jika dia memasuki pengadilan surgawi timur, dia akan tetap menjadi bencana dan tidak akan mampu mengubah iklim. Zhou Daxian mengangguk. Itu benar. Saya melihat ke langit kemarin dan ada bintang redup di barat, yang berarti tempat langka di dunia telah hancur. Saya khawatir ini ada hubungannya dengan mata air kehidupan kekal. Mungkin itu dilakukan oleh naga ini di alam liar. Nenek moyang istana Fen Xiang tidak berbicara lagi, tetapi mengambil cangkir teh dan menyesap tehnya. Setelah Ye Chong menutup telepon, dia naik taksi ke bandara, memesan penerbangan tercepat ke Mingnan, dan bersiap untuk pergi. Ini adalah penerbangan internasional, singgah di Mingnan dalam perjalanan. Mingnan kaya akan batu giok yang indah, dan ada beberapa urat batu giok yang sangat terkenal di perbatasannya. Keluarga Murong di Mingnan juga merupakan pedagang batu giok terbesar saat ini. Perkembangan keluarga Murong banyak hubungannya dengan Ye Chong. Ketika Ye Chong pergi ke Mingnan, dia membantu keluarga Murong memutuskan hasilnya. Ketika Ye Chong menyebut Mingnan, dia teringat masa lalu lagi. Ye Chong merasa seolah-olah hal yang terjadi 2 atau 3 tahun lalu adalah dunia yang jauh. Lagi pula, terlalu banyak hal yang terjadi pada Ye Chong. Dan Ye Chong memikirkan putri sulung keluarga Murong, Murong Yan. Entah ada apa dengan wanita cantik yang suka memakai baju ungu ini. Ye Chong memikirkan hal ini sambil mengantri untuk naik ke pesawat. Dia duduk sesuai dengan nomor tempat duduknya, yaitu tempat duduk dekat jendela. Cuaca di luar agak suram, tapi tidak mempengaruhi navigasi. Masih ada waktu antara naik pesawat dan pesawat lepas landas. Ye Chong melihat keluar jendela sebentar dan merasa bosan. Jadi dia hendak memejamkan mata dan istirahat sebentar. Sejak pertempuran terakhir, Ye Chong terluka parah dan jiwanya rusak. Ye Chong juga perlu tidur untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Tepat ketika Ye Chong menutup matanya, dia tiba-tiba mencium aroma di hidungnya. Halo, Tuan, suara seorang gadis terdengar seperti bel perak. Sebuah tangan lembut dengan lembut menyentuh lengan Ye Chong. Ye Chong membuka matanya, dan ada seorang gadis asing cantik berdiri di depannya. Dia memiliki kulit putih, hidung mancung, mata besar, bulu mata panjang, wajah sangat 3 dimensi, dan bibir agak tebal, yang merupakan ditempatkan dengan baik di wajahnya. Gadis itu berambut pirang, mengenakan kaos merah, dan wangi parfumnya sangat menyengat. Dia juga memiliki sosok yang baik. Jika gadis itu tidak mengenakan seragam pramugari,
Ye Chong bahkan akan salah mengira dia sebagai pramugari. Apakah ada yang salah? Ye Chong bertanya. Baiklah, Tuan, bolehkah saya bertukar tempat duduk dengan Anda, kita bersama? Gadis itu menunjukkan senyum manis dan menunjuk ke seorang wanita paruh baya yang duduk di sebelah Ye Chong. Oh, tentu, Ye Chong mengira gadis ini tertarik padanya. Terima kasih banyak Pak, tempat duduk saya di baris ke-35 tengah, juga dekat jendela, kata gadis itu. Ye Chong mengangguk, lalu berdiri dan berpindah tempat dengan gadis itu. Ye Chong duduk di kursi gadis itu, dia menutup matanya dan hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu di kursinya. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan pemutar MP3 terselip di bawah kursi. Ini adalah MP3 yang sangat lama, seukuran jari, merupakan produk yang sangat lama dan sekarang tidak ada yang menggunakannya. Di MP3 juga ada headset hitam yang tersambung. Ye Chong sangat terkejut. Mungkinkah barang antik tua ini milik gadis tadi? Dia baru saja akan mencari gadis itu dan mengembalikan MP3 padanya. Hasilnya, dia menemukan beberapa kata tertulis di MP3, dan hatinya tiba-tiba tergerak. Bunyinya, dengarkan Ye Chong, MP3 kuno yang tidak diketahui asal-usulnya ini sebenarnya bertuliskan nama saya. Ini luar biasa. Ye Chong memasang headphone di telinganya dengan rasa ingin tahu. Lalu dia menekan tombol putar MP3. Segera setelah itu, hanya terdengar ledakan suara elektronik yang berisik. Kemudian, terdengar suara seorang pria, hari ini tanggal 25 Desember. Alasan mengapa penerbangan 706 menghilang tanpa alasan apapun telah diselidiki selama seminggu. Menggabungkan semua petunjuk saat ini, saya akan membuat ringkasan untuk semua orang. Namun, konten di dalamnya, bahkan Ye Chong merasa sedikit tanggap setelah mendengarkannya. Karena Ye Chong berada di penerbangan 706, dan tanggal 25 Desember tepat 1 minggu kemudian. Dengan kata lain, ini adalah rekaman acara bincang-bincang dari masa depan. Dan isinya sebenarnya mengatakan bahwa penerbangan yang ditumpangi Ye Chong akan hilang tanpa alasan. Ye Chong terus mendengarkan, teman-teman, kalian semua mungkin tahu bahwa seminggu yang lalu, penerbangan 706, menuju ke Myanmar dan berhenti di Mingnan, tiba-tiba menghilang 1 jam setelah lepas landas, departemen terkait tidak dapat lagi menemukan jejak pesawat tersebut. Mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening. Bagaimana bisa pesawat itu hilang tanpa alasan? Mungkin rusak atau ada hal lain. Ye Chongdao tidak peduli. Tetapi jika pesawat itu tiba-tiba menghilang dan menunda uji coba surga timur dalam 3 hari, itu akan menjadi penundaan besar. Jadi apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada pesawat. Saat ini, Ye Chong belum sepenuhnya percaya dengan konten MP3 tersebut, mungkin itu semacam lelucon. MP3 melanjutkan, sebelum pesawat lepas landas hari itu, cuacanya suram. Saat pesawat sedang meluncur di landasan, hujan mulai turun dengan ringan. Pada saat yang sama, pesawat mengeluarkan suara mendengung yang keras, rupanya sedang melaju kencang dan meluncur di landasan, bersiap untuk lepas landas. Ye Chong segera menoleh dan melihat keluar pesawat. Tak lama kemudian, ia menemukan ada tetesan air kecil yang jatuh di jendela pesawat. Karena kecepatan pesawat yang sangat cepat, tetesan air tersebut meninggalkan bekas yang panjang di jendela. Lalu ada tetesan air kedua dan ketiga. Di luar sedang hujan lebat bersambung.